Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan diceritakan mengenai sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Adapun anggota dari kelompok 1, Ana Dwi Kusuma, Dini Hardianti, Mari Cahyani, Alfariza Dwi Mandala Putra, Ica Julianti, dan Rian Aryansyah. Nah, pada video kali ini akan ada 3 pembahasan utama kita. Yang pertama mengenai sejarah pendidikan pra-kemerdekaan, yang kedua pasca kemerdekaan, dan yang ketiga argumen kritis mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Pada bagian pertama ini akan dijelaskan mengenai pendidikan pra-kemerdekaan yang dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, pendidikan di era kolonial dari Portugis hingga Belanda, kemudian pendidikan di era Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga pendidikan era kolonial Jepang. Yang pertama ada zaman Portugis. Nah, poin yang pertama adalah masuknya Vasco da Gama ke Nusantara itu di awal abad ke-16. Ternyata diikuti dengan pendirian sekolah-sekolah yang dibina oleh gerejawan Katolik. Nah, sekolah guru pertama di Nusantara itu berdiri pada tahun 1536 di Pulau Cengkeh, Maluku oleh Portugis. Selanjutnya pada zaman Perancis. Nah, setelah revolusi Perancis pecah, sebagian Nusantara ini jatuh ke tangan Perancis dengan membawa semangat revolusi Perancis. Nah, ketika itu Gubernur Jenderal Dendles mendirikan sekolah berdasarkan adat istiadat, undang-undang yang sedang berlaku, dan agama Islam. Nah, di Semarang didirikanlah sekolah angkatan laut, sekolah bidan, dan juga ronggeng. Nah, akan tetapi pembaruan pendidikan ternyata gagal karena tidak didukung oleh biaya. Selanjutnya ada di zaman Inggris. Tepatnya pada tahun 1811 sampai 1816, Inggris masuk ke Jawa di bawah kepemimpinan Raffles. Nah, ternyata Inggris tidak terlalu tertarik terhadap pendidikan. Hal tersebut terbukti pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dendles nyaris punah. Nah, akan tetapi pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan umum tentang pendidikan, yang mana pendidikan ternyata hanya diperuntukkan untuk orang Belanda saja. Masuklah kita ke zaman Belanda. Nah, pendidikan itu muncul sebagai respon terhadap kritik kalangan liberal mengenai kekejaman kolonial Belanda melalui politik etis. Nah, akhirnya Belanda mulai melakukan sebuah politik balas budi di bidang pendidikan. Akan tetapi pendidikan diperuntukkan hanya untuk kalangan elit Eropa dan pribumi golongan tertentu saja. Dan pada saat itu terjadilah diskriminasi terhadap rakyat pribumi. Rakyat pribumi hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung sederhana untuk dijadikan pekerja administrasi rendahan untuk kepentingan Belanda. Nah, sampailah kita di zaman Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan Indonesia. Berdirinya National Atheist Taman Siswa sebagai bentuk antitesa terhadap sistem pendidikan bangsa kolonial yang bersifat perintah, hukuman, dan ketertiban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seperti ini tentunya sangat mengekang dan menindas anak-anak, dan juga tidak ada hak untuk seluruh rakyat pribumi untuk mengenyam pendidikan. Akhirnya di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli tahun 1922 berdirilah Taman Siswa sebagai sekolah untuk kaum pribumi Indonesia.
Nah, tentu saja menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran kolonial harus diubah dari sistem pendidikan berupa perintah dan sanksi ke pendidikan sistem pamong. Nah, Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah patrap guru untuk tingkah laku agar guru menjadi panutan untuk murid dan masyarakat. 3 semboyan ini berbunyi Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, selanjutnya kita beralih ke zaman pendudukan Jepang. Nah, ketika Belanda menyerahkan diri kepada Jepang di Kalijati, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Saat itu, pendidikan untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan saja. Jepang juga menyediakan sekolah rakyat, yakni Kokumin Gokko, sebagai pendidikan dasar, ada juga sekolah menengah dan sekolah kejuruan bagi guru. Nah, pada saat itu bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan. Nah, pada zaman pendudukan Jepang telah mengakomodasi kurikulum lokal, akan tetapi mereka sangat mendoktrin semangat kebangsaan Jepang dengan hormat kepada kaisar, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan program wajib militer untuk membantu Jepang. Nah, sampailah kita pada masa pendidikan pasca kemerdekaan. Kita bagi menjadi beberapa poin, yakni masa Orde Baru, Reformasi, dan abad 21. Nah, pada masa Orde Baru yakni tahun 1968 sampai 1998, perkembangan pendidikan di Indonesia hanya menambah kuantitas saja tanpa melihat kualitas. Nah, berlakulah kurikulum 1968 yang menekankan pendekatan organisasi mata pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Berlaku pula kemudian kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Selanjutnya, pendidikan pada masa reformasi. Bentuk kurikulum sudah menjadi berbasis kompetensi. Nah, pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik atau orde lama menjadi desentralistik. Nah, pendidikan di era reformasi tahun 99 mengubah wajah pendidikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Nah, kemudian pendidikan abad 21. Pembelajarannya yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan perilaku, serta penguasaan teknologi. Nah, ciri-ciri pendidikan abad 21 ini yang pertama, selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu, baik itu berbeda suku, etnis, maupun agama. Kemudian selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21 dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang ketiga, mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Adapun beberapa model pembelajaran yang kerap dilakukan di pendidikan abad 21 ini seperti problem based learning, kemudian project based learning. Nah, kalau metode pembelajarannya menggunakan role play and simulation learning dan small group discussion. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai argumen kritis hasil diskusi dari kelompok 1. Adapun pertanyaannya, apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum merdeka dan sesudah kemerdekaan? Nah, menurut kami ada beberapa hal yang tentunya menjadi praktik yang sebetulnya membelenggu kemerdekaan peserta didik. Yang pertama, beban belajar yang terlalu banyak. Terkadang peserta didik dituntut untuk menguasai materi pembelajaran yang cukup banyak pada setiap mata pelajaran. Kemudian, pembelajaran di kelas masih belum sepenuhnya berorientasi pada peserta didik, sehingga proses pembelajaran tersebut hanya menjadi bekal bagi siswa untuk menyiapkan diri dalam tes saja, atau istilahnya prepare kids for test, bukan menyiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depannya, atau istilahnya prepare kids for life.
Pertanyaan kedua, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Nah, hasil diskusi kelompok kami, menurut kami kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini merupakan model pendidikan yang dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Kurikulum merdeka menjadikan anak sebagai manusia yang merdeka dalam belajar dan pembelajarannya berpihak pada peserta didik. Nah, hal tersebut tentunya bertujuan agar proses belajar lebih maksimal dan peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minatnya tanpa adanya tekanan. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepas belenggu dan memerdekakan peserta didik? Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, kami menyatakan bahwa segala model pendidikan yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik atau istilahnya student-centered learning dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Sebab melalui pendekatan tersebut peserta didik dapat mengonstruksi pemahaman mereka sendiri. Nah, salah satunya adalah model pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan minat siswa, sehingga model pembelajaran ini tentunya dapat melepas belenggu dan memerdekakan peserta didik untuk lebih mengeksplor dan mengembangkan dirinya. Sekian video mengenai sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia. Semoga